Ada Gatot Kaca, Hanoman, sampai pengawal kerajaan. Kamu lagi dikawal, Sob? Oh iya, kalau ngomongin Sobat Totan ini, pasti teman di rumah sudah gak asing lagi kan? Tapi tahu asalnya dari mana? Banyak yang mengira kalau Sobat Totan ini berasal dari Indonesia karena memang perkembangannya yang sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke. Sapi dengan ciri khas punuknya ini asalnya dari India loh teman. Secara alami Sobat Totan ini juga dikenal dengan nama sapi PO atau peranakan ongol. Punuk yang dimiliki Sobat Totan ini merupakan otot, jaringan ikat, dan juga lemak. Memang gagah banget kamu, Sob. Ya ampun, ya ampun. Kok kamu malah ngamuk sih, Sob? Coba Paman Editor, diputar ulang lagi. Agak diperlambat ya. Astaga, Paman prajurit diseruduk tuh teman. Sob, kamu kenapa sih Sob? Jangan marah-marah gitu dong. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Oh ya teman, Sobat Totan yang lagi marah ini namanya Jono. Dia punya sifat unik. Jono gak suka kalau ada orang jalan tepat di depannya. Makanya Paman prajurit kena seruduk jadinya. Udah ya Sob, jangan marah lagi. Paman, Jono tadi gak sengaja kok lewat depan kamu. Yuk kita lanjutin latihannya. Oh ya teman, Sobat-Sobat Totan ini lagi mau latihan untuk pawai. Jadi paman-paman di Sawo Jajar Farm yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini semuanya menggunakan kostum. Keren-keren kan? Oke, istirahat dulu ya kalian Sob. Biar lebih rileks dan siap melanjutkan latihannya. Monggo dimakan rumputnya biar menambah tenaganya. Teman, Sobat Totan ini juga biasa disebut sebagai sapi putih atau sapi Jawa karena awalnya banyak dikembangkan di Pulau Jawa. Sapi ongol juga punya peran penting dalam sejarah persapian di Indonesia. Kehadiran Sobat Totan ini berdampak positif bagi perkembangan sapi di seluruh penjuru tanah air. Oke, sekarang saatnya beraksi Sob. Nah, ada yang spesial nih dari dua Sobat Totan ini, si Jono dan Kembang Gadung. Mereka bisa loh ditunggangi. Tuh lihat, Paman Gatot Kaca dan Hanoman udah siap menungganginya. Teman, Sobat Totan ini memang jenis sapi pekerja ya. Jadi memiliki tenaga yang kuat tuh untuk ditunggangi. Bahkan gak cuma ditunggangi, Sobat Totan ini biasa menarik beban juga tuh. Kekuatan tarikan Sobat ini bahkan bisa mencapai ratusan kilogram loh. Gak cuma itu, sapi ongol juga memiliki langkah yang cepat dan tahan terhadap cuaca panas. Jadi mereka memang paling cocok sebagai sapi pekerja. Tapi kalau di sini, Sobat Totan tuh sering diajak jalan-jalan loh. Udah kayak alat transportasi ya teman. Ya ampun, seru banget sih Paman. Rame-rame nunggangi Sobat Totan. Tapi teman di rumah tahu nggak kalau ternyata ada loh sapi laut? Iya, Otan bukan salah ngomong kok. Bukan anjing laut, bukan singa laut. Ini dia, si manatee, si sapi laut. Sebutan sapi laut ini biasa dipakai untuk menyebut hewan dari ordo Sirenia, yaitu manatee dan dugong. Tapi manatee dan dugong sebenarnya berbeda teman. Ya, mereka sepupuan gitu deh. Tercatat di dunia ini ada 3 spesies manatee dan 1 spesies dugong. Tapi kalau mau ketemu si dugong, tidak semudah itu Ferguson. Dugong ini adalah hewan pemalu.
dugong bukanlah ikan, melainkan salah satu mamalia laut, teman. Mamalia laut ini masih kerabatan sama gajah, teman. Sama-sama berbadan besar dan juga makanannya berupa rumput. Bedanya sih, kalau dugong dia di laut, yang satunya di darat. Teman, ukuran dugong dewasa bisa lebih dari 3 meter dengan berat 500 kg. Karena berat badannya yang besar, kecepatan dugong di dalam air hanya sekitar 10 km per jam saja. Atau setara dengan otak kalau lagi jalan-jalan naik sepeda. Teman, kalau ngebayangin paman tadi diseruduk Jono sakitnya seperti apa? Oke, sekarang kita mau timbang nih berat badan Jono. Kalian pasti akan bisa membayangkan seperti apa kekuatannya. Ayo paman, sekarang kita timbang berapa berat Sobat Totan ini. Alatnya udah canggih ya, jadi mudah nih nimbang si Jono yang gede banget. Ayo sob, kita timbang dulu. Weowe banget teman, berat Sobat Totan satu ini sampai 1 ton lebih loh. Sobat-sobat Totan ini bisa tumbuh besar karena diberi pakan bernutri tinggi tuh. Bahkan dalam sehari bisa sampai 5 kali loh. Teman, sekarang Otan lagi jalan-jalan di Jawa Timur nih. Mumpung di sini, Otan mau mampir ke pasar ternaknya ah. Biasanya pasar ternak di Jawa Timur itu mengikuti pasaran pada penanggalan Jawa. Seperti di Kecamatan Padangan, Bojonegoro ini, biasa diadakan pada pasaran Wage, sehingga dinamakan juga pasar hewan Wage. Tuh lihat teman, ramai sekali ya. Sudah terlihat banyak paman dan Sobat Totan yang hadir di pasar ternak ini. Ya ampun, seru banget ya teman. Beragam jenis sapi ada di sini, mulai dari anakan hingga indukan juga ada. Nah, ada yang unik nih. Di pasar hewan ini, transaksi jual beli ternaknya nggak biasa loh. Karena paman-paman di sini menggunakan uang koin sebagai simbol transaksi. Caranya dengan tawar-menawar menggunakan uang koin. Tuh lihat aja, paman pembeli menawar harga yang diinginkan, lalu meletakkan uang koin di tangan penjual. Nah, jika harga belum cocok, maka uang koin pun dikembalikan ke tangan paman pembeli. Lalu terjadilah proses menaikkan harga sampai mendapatkan nilai yang disepakati. Oh iya, terkadang transaksi jual beli ini berjalan lama dan cukup alot. Penjual dan pembeli biasanya saling adu argumen loh. Namun jika harga sudah sesuai, uang koin pun diambil penjual sebagai tanda jadi. Setelah itu, baru deh uang yang sudah disepakati diberikan ke penjual. Akhirnya, sapi betina yang sedang hamil 3 bulan berhasil terjual, teman. Biasanya pasar hewan ini berlangsung dari pagi sampai siang hari saja. Sementara sapi-sapi yang tidak terjual dinaikkan lagi ke atas truk untuk kembali ke peternak masing-masing. Namun, menaikkan Sobat Totan ini ke atas truk bukan perkara yang mudah ya, teman. Lihat saja, Sobat Totan cukup kesulitan menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Ya ampun sob, hati-hati. Oh ya teman, setiap daerah memiliki hari pasaran yang berbeda-beda ya. Jadi kalian harus mengeceknya terlebih dulu sebelum datang ke pasar hewan, agar tidak keliru. Sob, salah woi, salah. Itu bukan kerbau, tapi itu sapi. Nggak salah juga sih. Tapi teman di rumah pada tahu nggak? Kenapa Sobat Totan si burung jalak kebo ini ada di punggung sapi? Yaps, sama seperti kerbau.
Sapi juga memiliki hubungan simbiosis mutualisme loh dengan burung jalak kebo. Karena jalak kebo juga memakan kutu yang ada di tubuh sapi. Sementara sapi juga menjadi pihak yang diuntungkan karena kutunya jadi berkurang. Makanya, walaupun namanya jalak kebo, sobat totan ini tidak hanya hinggap di kerbau saja ya, tapi juga ke sapi atau beberapa hewan lain.